Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pemulihan tanaman praktikum golongan kedua. Kita akan mewawancarai kelompok pembudidayaan perikanan dan pertanian di Pilang Makmur. Baik, sebelumnya Pak, untuk nama Bapak sendiri siapa? Saya Pak Iwan Sumawan. Dari sini sebagai Saya sebagai wakil ketua. Jadi ketuanya ada Bapak Endi sekaligus RT 1. Anggota kita total yang tercatat di kelurahan sama kecamatan sama DKPP itu ada total 22. 22 cuma yang aktif rutin tiap hari biasanya yang sudah pensiun. Saya sendiri sudah pensiun, sementara yang masih bekerja itu biasanya hari-hari Sabtu Minggu atau pas hari Minggu. Luas kita 550 meter persegi kurang lebih ya, 550 meter persegi. Lalu kalau pengelolaan pertaniannya, kita yang pertama ada tanaman konvensional, artinya di tanah ya. Ada tanah, ada tanaman hidroponik, lalu ada tanaman dalam pot, mau itu tambelampot maupun tanaman sayuran dalam pot. untuk di sini kan kami membahas tentang koleksi tanaman atau pemulihan tanaman. Mungkin bisa diceritakan bagaimana asal usul untuk tanaman hortikultura yang kita ambil, misalnya cabai atau tomat diambil pertama kali. Gitu ya. Jadi ini awalnya tanah seluas kurang lebih 550 meter persegi itu ini Pasung RW, tapi waktu itu jadi tempat seperti kayak pembuangan geragal, orang buang sampah segala macam di sini. Nah kita kalau di RW di sini yang punya pasung seperti ini besarnya kurang lebih ada 4 RT. Yang mau sampai ke belakang kita ada 7 RT. Itu masing-masing ada yang pakai lapangan basket, ada lapangan bulu tangkis sama lapangan voli. Yang kebetulan di sini karena semua udah banyak, basket ada, voli ada, makanya untuk RT 1 pada tahun 2020 waktu Covid itu kita putuskan untuk pertanian karena memang banyak yang hobi pertanian. Juga awalnya sih ini berdiri sekedar kita kumpul-kumpul di sini ngobrol-ngobrol, itu keluar ide bikin ini bikin itu, jadilah seperti ini sampai sekarang. Lalu kalau masalah tanaman yang yang ditanam di sini, kita melakukan pembibitan sendiri untuk tanaman tertentu atau kita ambil di DKPP karena kita di bawah bimbingan mereka. Itu untuk bibit yang ada di sana itu bisa diambil, ataupun ada pupuk-pupuk semacam kompos atau pohe atau juga pupuk-pupuk yang lain itu kita bisa ambil selama persediaan di sana itu ada. Jadi kalau pembibitan itu, kalau hidroponik mayoritas kita bikin sendiri. Hidroponik mulai dari segala macam jenis sawi, mulai pakcoy, pagoda, daisy, terus sama selada anggur. Kalau yang tanaman konvensional itu yang selama ini kita lakukan itu kalau sayurnya itu kangkung, bayam merah tapi ya, kangkung, bayam merah, lalu bayam Brasil. Tuh, kalau untuk tanaman sayur buahnya itu ada terong, tomat. Sementara kalau buah-buahannya kita ada tukun, ada nangka, ada pisang, ada juga markisa sama mangga. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk merawat tanaman ini sejak mungkin usia sebelum ditanam? Gitu. Jadi gini, jadi kalau kegiatan yang udah ada, jadi begitu di sini itu ada yang tugas nyiram, ada. Umumnya kalau hanya sekedar nyiram itu semuanya. Siapa yang sempat nyiram, kalau semua untuk proses pembibitan ada beberapa orang yang memang bukan punya pengetahuan lebih lah untuk pembibitan. Apa dulu ini? Kalau tanaman sayur hidroponik rata-rata kan 14 sampai 21 hari. Itu kita udah siap panen. Sementara kalau yang konvensional seperti terong paling cepat 2,5-3 bulan. Itu mau proses kembang, pembuahan, lalu tumbuh buah. Tomat itu kurang lebih segitu, 3-4 bulan.
Gimana hasil panen yang biasanya? Gimana mahasiswa lagi kemarin wawancaranya cepet kok, sekarang lama ya? Kalau panen kita rata-rata gini, tentu namanya tani ya, pertanian kadang gagal, kadang panen pun ada tapi nggak maksimal, ada yang maksimal. Itu tergantung dari macam-macam lah, mulai perlakuan awal tanahnya, pengolahan tanahnya, perawatannya, maka nanti sampai packaging. Kita packaging udah, kita ada label, jadi pakai film makmur, stiker gitu. Jadi setiap produk yang kita jual ada labelnya, stikernya. Kalau boleh tahu tantangan terbesarnya dalam menghadapi budidaya tanaman cabai tomat ini? Ini khusus cabai tomat atau untuk operasional kilang makmur? Kalau tantangan cabai sama tomat, jelas itu karena tadi saya bilang dibandingkan tanaman sayur itu jauh ribet pengelolaannya, dan penyakitnya juga lebih banyak. Kalau tomat ataupun cabai kan ada namanya keriting daun, ada virus apa yang putih-putih itu. Sementara kalau sayur enggak ada. Pertanyaan penutup Bapak, mungkin ada harapan untuk kedepannya perbudakan kilang makmur ini diperluas atau gimana? Kalau diperluas nggak mungkin, karena kita cuma tinggal segini, toh ini juga fasilitas RW. Tapi kalau kedepannya yang penting kita sih minimal mempertahankan yang udah kita punya. Kalau itu yang lain ya kita maksimalkan yang udah kita punya. Contoh Yang mau kita tanyakan hari ini Pak, selanjutnya kurang lebih mohon maaf, terima kasih. saya juga terima kasih sudah didatengin, artinya branding kita baik di Instagram, Facebook maupun di website kita jalan. Kalau itu juga minta tolong, kalau buka Instagram maka itu di follow, kayak di subscribe atau apapun itu. Yang penting kan Teman-teman, senang sekali untuk kita bisa mengenal kelompok kebudayaan perikanan dan pertanian Kilang Makmur ini. Mungkin dari kelompok pemulihan tanaman mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.